Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها ونهارها على السواء لا يزيغ عنها إلا هالك. جعلنا الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أما بعد عباد الله. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam membangkitkan semangat hambanya untuk beramal dan mengejar kebaikan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menempuh dua metode dan cara. Cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keindahan-keindahan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati kepada hambanya dalam Al-Qur'an tentang kecantikan bidadari. Kemudian kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak bisa dibayangkan oleh hati dan pikiran manusia. Kemudian cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengabarkan kepada kita akan neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita akan dahsyatnya huru-hara akhir zaman, akhir kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melarang hambanya untuk berbuat curang dalam takaran dan timbangan, kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, sungguh celakalah orang-orang yang senantiasa mengurangi timbangan dan takarannya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka ditimbang, dikasih timbangan dan takaran oleh orang lain, mereka minta untuk dicukupkan dan disempurnakan. Tapi sebaliknya, ketika mereka yang menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka tidak yakin, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan pada hari kiamat? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, satu hari ketika kalian semuanya akan dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin, ibadallah, kata para ulama rahimahumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, min akhir ayatin nazalat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawluhu jalla wa ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian dengan satu hari di mana kalian semua akan dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan membalas semua perbuatan amalan yang telah kalian lakukan, dan tidak ada satupun di antara kalian yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ayat ini, kata Ibnu Abi Hatim, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 hari sebelum Rasulullah meninggal. Ternyata diteliti, Al-Qur'an banyak menceritakan umat-umat sebelum kita. Banyak umat-umat yang tidak menerima nabi mereka, tidak mau menerima risalah Rabb mereka. Penyebab yang utama dan terbesar yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, apa kata Allah? Mereka mengatakan, "A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun?"
Apakah ketika kami sudah mati dan hancur jadi tulang dan tanah, apakah Allah mungkin membangkitkan kami? Mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Mereka tidak yakin kalau Allah akan menghisap mereka, sehingga mereka mudah menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi mereka. Mereka mengatakan asatirul awwalin. Apa yang disampaikan oleh nabi mereka dari ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan apa? Asatirul awwalin, itu dongeng orang-orang terdahulu sebelum kita disampaikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umat Islam, jangan sampai kita kena musibah yang terbesar yang membuat umat-umat sebelum kita tidak mau menerima ajaran para nabinya, yaitu apa? Pengingkaran, tidak yakin bahwa manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga terkadang membuat kita semangat untuk beramal di dunia ini, mengejar amalan-amalan baik semampu kita. Kita ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disebut dengan adab neraka. Ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi provokator untuk melemahkan semangat para sahabat untuk ikut perang bersama Rasulullah di perang Tabuk. Apa kata mereka? La tanfiru fil har. Jangan kalian pergi di musim panas. Karena perang Tabuk itu, kata Anas bin Malik, terjadi di musim yang sangat panas. Kemudian perjalanan yang akan ditempuh itu 800 km di padang pasir. Kemudian musim kurma sebentar lagi panen. Sehingga jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita akan mengadakan peperangan, kemudian jarak yang akan kita tempuh sangat jauh dan pasukan yang akan kita hadapi sangat besar. Maka mulai sekarang berhati-hati, kemudian bersiap-siaplah kalian. Apa kata orang munafik saat itu? La tanfiru fil har. Jangan kalian ikut perang sama Muhammad, ini musim panas. Apa kata Allah? Qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Katakan kepada mereka orang-orang munafik itu, kata Allah, sesungguhnya panasnya dunia ini tidak seberapa dibandingkan panasnya neraka. Lau kanu yafqahun, andaikan mereka faham dan meyakini. Cuman apa, orang munafik tidak yakin akan adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti itu membangkitkan, membakar semangat kita untuk tidak bersantai-santai, tidak mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diyakinkan kita oleh Allah, dikasih semangat kita dengan disebutkan azab-azab neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 56 Allah berfirman, Dia ceritakan bagaimana dahsyatnya siksaan neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penghuninya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu gosong, Allah ganti dengan kulit yang lain. Apa kata Allah? Liyadzuqul azab, supaya mereka benar-benar merasakan dahsyat dan besarnya siksaan neraka. Di dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah menceritakan tentang ahli neraka saat itu meminta istirahat. Kemudian di ayat ini mereka minta supaya dimatikan sekalian. Kenapa tidak sanggup menerima adab neraka? Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perkataan mereka kepada Malik, malaikat penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mohonlah kamu kepada Rabbmu supaya mereka mematikan kami sekalian. Kami tidak sanggup hidup di neraka ini. Kata para ulama, Malik tidak menjawab pertanyaan mereka, permintaan mereka. Dijawab setelah 1000 tahun. Apa kata Allah? Innakum makithun. Kalian di dalamnya tidak mati, hidup, tidak mati. Kalian akan selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Bahkan di dalam qiraah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, wa nadau ya Mali. Ahli neraka saat itu apa? Meminta kepada malaikat Malik dengan mana mengatakan ya Mali. Tidak sampai menyempurnakan nama malaikat Malik.
Ya Malik. Dalam qiraah kita, ya Malik, wahai malaikat Malik, mohon kepada Rabbmu. Dalam bacaan Ibnu Mas'ud, ya Mali, wahai malaikat Mal. Tidak sempat menyempurnakan kalimat apa? Kalimat qaf. Harful qaf. Tidak sempat mereka ucapkan. Tidak sanggup mereka menyebut huruf qaf. Kenapa? Terputus. Gara-gara apa kata para ulama? Dahsyatnya siksaan neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab neraka atau ahli neraka yang paling ringan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ibadallah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahwanu ahli an-nari azaban Abu Talibun wa huwa muntailun bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Orang yang paling ringan, kata Rasulullah, azabnya di dalam neraka yaitu Abu Talib. Dia dikasih sandal dari 2 bara api oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendidih otaknya. Dalam riwayat Nu'man ibnu Bashir ada penambahan kalimat, wa ma yara ahadan ashaddu minhu azaban, sehingga setelah dia merasakan betapa sakitnya siksaan neraka tersebut, dia mengatakan, saya orang paling dahsyat azabnya, saya orang yang paling besar azabnya. Apa kata Rasul? Wa huwa ahwanuhum azaban. Padahal sebenarnya kalau dia tahu, dialah sebenarnya orang yang paling ringan azabnya. Ma'asyiral muslimina ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina wa muallimina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimina ibadallah, Allah Subhanahu wa taala sudah cukup memberikan maklumat kepada kita betapa indahnya surga dan betapa dahsyatnya siksaan neraka. Itu semua diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersiap-siap, supaya kita mengambil bekal sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita. Sesibuk apapun kita, perhatikanlah jasad kita pada hari kiamat. Sesibuk apapun kerjaan yang kita kerjakan, sempatkan untuk tidak meninggalkan agama kita. Karena kalau sebenarnya kita kasihan sama diri kita, seberapa lama kita akan hidup di dunia ini? Kalau di dunia saja kita tidak sanggup menjadi orang miskin, tidak sanggup untuk tidak makan, paling berapa lama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Bayangkan kehidupan di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah, di padang mahsyar kita akan berdiri selama 50.000 tahun. Semua itu tergantung kepada amalan kita. Kalau di dunia 60 tahun, itu pun kalau umur kita disempurnakan oleh Allah, kita tidak sanggup menjadi orang sengsara. Bagaimana? Apakah Anda sanggup 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar sengsara karena tidak ada amalan di dunia ini? Ma'asyiral muslimina ibadallah, semuanya tergantung kepada khasyah, tergantung kepada ketakutan. Bagaimana sifat takut itu, khasyah itu tumbuh di dalam hati kita, amalan itu akan mudah untuk kita amalkan. Untuk menimbulkan khasyah dan rasa takut itu di dalam hati, kembali kepada keyakinan. Luqman Al-Hakim disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Al-Yaqin, mengatakan, al-amalu la yustata'u illa bil yaqin, wa man yad'ufu yaqinuhu yad'ufu amaluhu. Amalan itu hanya bisa dilaksanakan dengan semangat ketika orang itu yakin dengan amalan, yakin dengan balasannya, yakin akan neraka itu, dahsyatnya hari neraka, azab neraka. Tapi barang siapa yang lemah keyakinannya, kepercayaannya dengan janji-janji Allah, dengan cerita-cerita Allah di dalam Al-Quran, maka amalannya akan melemah.
dia tidak akan semangat. Kenapa? Karena keyakinan itu lemah, sehingga rasa khasyah dan sifat khasyah itu tidak tumbuh di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, yadkhulu qauman al-jannata, yadkhulu qaumun al-jannata, afidatuhum afidatut tayr. Ada beberapa kelompok manusia pada hari kiamat masuk ke dalam surga. Hati-hati mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afidatut tayr, seperti hati-hati burung. Para ulama meneliti apa yang dimaksudkan, ada hikmah apa di balik itu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, mengambil permisalan hati sekelompok manusia yang masuk surga pada hari kiamat ini itu seperti hati burung? Ternyata apa? Burung itu, kata para ulama, adalah hewan dan makhluk Allah yang paling apa? Cepat dan tinggi sifat takutnya. Melihat sesuatu sedikit terbang dia. Melihat sesuatu sedikit terbang, takut, khasyah. Apa kata para ulama? Di antara sifat ahli neraka yang selamat pada hari kiamat apa? Di dunia ini khasyahnya itu tinggi, takutnya kepada adab neraka tinggi, kemudian cita-citanya tinggi, sehingga apa? Sehingga begitu dia mendengar cerita neraka, dia langsung semangat untuk beribadah. Dan semua itu tergantung kepada keyakinan kita semuanya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Lau kana al-yaqin waqa'a fil qalbi kama yanbaghi, la taratil qulubu ishtiyaqan ilal jannah wa haraban minan nar." Andaikan keyakinan itu bertempat, jatuh, terletak di dalam hati sebagaimana mestinya, la taratil qulub, maka hati kita itu akan terbang ke angkasa. Kenapa? Rindu akan surga dan takut akan neraka. Ma'asyiral muslimina ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Diberikan kita semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, kesadaran untuk merubah hidup kita, masa lalu kita yang sudah gelap dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana dinana alladhi hiya ismatu amrina waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina amanu. Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Aqimus shalah.